Journal of Advanced Computer Science and Application tahun 2021. Di tahap yang pertama saya melakukan membandingkan yang OCR tadi ya, di step 1 ya, Optical Character Recognition Engine Performance Comparison and Information Extraction. Jadi di sini yang saya lakukan adalah membandingkan 3 OCR engine mana yang paling efektif dan efisien untuk melakukan OCR untuk NER ini. Jadi ini penelitian pendahuluannya. Jadi di situ yang saya bandingkan 3 Bapak Ibu, ada 3 tools OCR engine ya. Mungkin Bapak Ibu pernah pakai salah satunya, ini ada yang namanya Foxit PDF, kemudian PDF to Go, dan Tesseract. Foxit PDF itu aplikasi desktop. Jadi alasan saya membandingkan 3 buah OCR engine ini itu untuk melihat mana yang lebih efektif dan efisien dan apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing engine. Ya, yang PDF, ya, yang Foxit PDF itu yang proprietary, yang desktop, yang PDF to Go itu yang berbasis web. Kemudian Google Tesseract ini bentuknya open source library punyanya Google. Ada yang versi berbayarnya namanya Google Vision. Jadi yang hanya 3 ini yang saya bandingkan di sini. Yang warna hijau itu adalah kelebihannya ya. Yang merah itu adalah kelemahannya. Jadi kalau di Foxit itu kelebihannya dia bisa mendeteksi tabel kayak tadi ya. Kalau Bapak Ibu lihat yang POPNS itu kalau pakai tools lain itu dia nggak bisa bedain antara kolom tabel sebelah kiri sama kanan gitu. Karena dianggap satu baris, tapi kalau pakai Foxit dia bisa. Itu kelebihannya. Dan dia preserve space. Jadi kalau ada data yang spasinya banyak itu dia tahu di sini mana spasinya. Ada beberapa OCR engine yang spasinya itu nggak dianggap gitu. Kalau di Foxit dia dianggap. Nah cuma kelemahannya dia no batch conversion, artinya kalau saya punya 100 dokumen, satu-satu saya konversinya, lama. Kemudian lagi kelemahan yang lain adalah untuk konversi ke teks dia harus ke RTF dulu, rich text format, jadi nggak bisa langsung ke TXT. Nah masalahnya nanti kalau pada saat programming, tidak semua, di programming itu biasanya dokumen yang format standar yaitu TXT ya. Jadi proses konversinya itu sudah satu-satu, tapi justru 2 kali konversinya, RTF dulu baru ke TXT. Dan dia tidak support bahasa Indonesia. Ini agak repot karena kita dokumennya kebanyakan bahasa Indonesia kan. Kemudian ada lagi yang PDF to Go, ini adalah berbasis web. Kelebihannya dia bisa sekaligus 500 dokumen. Kalau mau convert kita bisa upload 500 sekaligus gitu. Dan dia support bahasa Indonesia. Tapi kelemahannya adalah karena dia berbasis online, ya pasti ada waktu di mana kita harus mengupload dokumennya dan mendownload dokumennya. Itu adalah tambahan waktunya lagi kan. Kemudian kelemahan lainnya adalah dia desktop preserve space, jadi dia tidak bisa mendeteksi spasi banyak, jadi dianggap satu spasi kalau ada spasinya. Nah, yang terakhir adalah Google Tesseract. Ini kelebihannya adalah karena bentuknya library Python, Bapak Ibu, dia unlimited batch conversion, jadi mau berapapun bisa, asal kita panggil aja. Kita tinggal buat loop, kalau teman-teman pernah download ya, itu tinggal terserah kita mau berapa jumlahnya, tidak terbatas, dia support bahasa Indonesia. Nah itu tadi ya, dari dibanding dibanding OCR engine yang lain, dia ada alamat yang saya bilang konversinya per dokumen sekitar 5 sampai 10 dokumen. Tapi mudah-mudahan itu sih tentunya lebih cepat dari manusia membaca dokumen ya. Kemudian kelemahan lainnya adalah dia dasar resource space. Nah itu kelebihan dari sisi spesifikasinya dan kekurangan dari setiap OCR engine. Kemudian, ini adalah pembandingannya ya, dari waktu konversinya tadi jelas sekitar 5 detik ya. Ini perbandingan dari waktu ekstraksi dokumen. Jadi setelah jadi teks, berapa lama sih si dokumen itu diekstrak jadi entitas yang tadi ya, jadi nama jadi SK itu per dokumen kira-kira segitu. Ini karena memang jurnal internasional, jadi saya harus pakai bahasa Inggris. Retirement itu dokumen pensiun ya, recruitment itu dokumen PNS, CV itu dokumen POPNS Bu, ID conversion itu dokumen profession need, employee position itu jabatan PNS, family allowance itu SKUM PTK. Nah itu rata-ratanya di bawah, jadi kalau kita lihat tidak terlalu jauh berbeda ya, meskipun itu, tapi kalau jumlah dokumennya banyak itu signifikan. Jadi Foxit itu di 0,05 detik per dokumen, PDF to Go di 0,046 detik per dokumen, dan Tesseract di 0,044 detik per dokumen. Jadi kalau mau cepat saya akhirnya pakainya Tesseract, open source pula dari Google. Nah ini adalah takaran akurasinya Bapak Ibu. Ya, mungkin kalau teman-teman yang suka meneliti tahu apa itu advanced score. Advanced score itu dihitung dari precision dan recall, jadi harmonic mean. Jadi rata-rata ya bahasa kasarnya kalau untuk yang awam ini akurasi lah gitu.
Jadi waktu saya melakukan pengukuran akurasi dari dokumen-dokumen tersebut dengan menggunakan rule base ya, saya belum menggunakan machine learning dari Berkeley untuk penelitian yang ini, itu akurasinya paling tinggi di angka 87 kalau recall-nya. Tapi kalau F1 score-nya ya, dan biasanya pakai F1 score itu paling tinggi di 86,27%. Jadi memang belum sempurna namanya juga mesin ya Bu ya. Itu sekitar 86%, artinya hitungan kasarnya kalau ada 100 dokumen mungkin ada sekitar 14 dokumen yang bacanya itu nggak bagus dari data yang ada. Jadi masih segini angka akurasi. Jadi angka akurasi itu dari jumlah kuantitasnya? Iya, dari yang ada. Bukan dari kualitinya si dokumen? Dari kualitinya juga Bu. Jadi kita pakai get stock matching. Kayak kalau ngitung misalnya tadi NIP, meskipun sensitif ya Bu ya, makanya perlu validasi dari database langsung tadi. Dari 14 digit itu yang benar 100% berapa? Dan nggak cuma NIP, dari kayak tadi golongan, tanggal gitu. Nah angkanya itu di 86%. Tapi ini masih menggunakan, ya tadi saya bilang rule base. Rule base itu pakai regular expression, pakai prosedural gitu. Jadi masih dalam tanda kutip masih bukan state of the art, masih bukan cara yang baru. Saya setelah ini saya tunjukkan saya menggunakan deep learning yang akurasinya jauh lebih tinggi. Nah ini yang sedang berjalan, ini ada 3 penggunaan Moderna dengan menggunakan deep learning. Deep learning ini pengembangan dari machine learning Bapak Ibu. S3 juga ini 2019 baru ada ya deep learning itu. Jadi kalau Bapak Ibu tahu sekarang VGA card itu sudah tidak dipakai lagi untuk main gaming, tapi untuk machine learning justru sekarang gitu, untuk melakukan penelitian. Itu bisa menggunakan itu. Ini yang saya gunakan modelnya adalah model Indobert untuk meningkatkan akurasinya ya. Kemudian yang masih saya kerjakan dan harus saya lakukan adalah pengembangan hybrid modelnya untuk novelty penelitian. Dan yang terakhir adalah mengembangkan API berbasis web PHP ke Python untuk konversi dan ekstraksi dokumen. Yang atas dan yang bawah ini yang sudah saya lakukan. Yang tengah ini masih belum selesai saya lakukan. Kalau penelitian tuh di S3 Bapak Ibu harus ada novelty-nya, harus ada kebaruan. Itu saya belum ke situ Bapak Ibu. Saya masih yang atas dan yang bawah. Nah, ini setelah menggunakan deep learning yang pakai model Indobert, Bapak Ibu bisa lihat itu F1-nya meningkat jauh. Tadi sekitar 86 ya. Sekarang kalau di rata-rata sampai 96%. Dan 96% itu pun rendahnya karena dokumen ijazah. Kalau kita lihat, di situ 88%. Wajar aja ya Bapak Ibu. Kenapa dokumen ijazah akurasinya tidak baik? Karena memang bentuknya sangat beragam dari sekitar, kalau kita cari di Wikipedia, ada 3.100 institusi pendidikan di Indonesia. Tentu saja formatnya berbeda, posisinya berbeda, karena satu institusi pun bisa berubah-ubah formatnya gitu. Jauh relatif lebih beragam dibandingkan dokumen-dokumen lainnya ya. Kayak dokumen PNS mungkin formatnya berubah, tapi dari ke tahun ke tahun ya itu saja kalimatnya kan pasti ada kata-kata dinaikkan pangkatnya dari ke golongan dengan masa kerja. Jadi meskipun formatnya berubah, kalimatnya tidak banyak jauh berubah, entitasnya masih sama, tidak relatif tidak berubah dibandingkan dengan dokumen ijazah. Itu kalau Bapak Ibu lihat ya, dokumen selain ijazah itu akurasinya sudah bagus tuh. 98, 95, 97, 98, 93, bahkan kenaikan pangkat itu 99,9%. Jadi kenaikan pangkat itu kalimatnya ya gitu-gitu aja Bu dari dulu. Iya, mau dari DKI Jakarta, mau dari kementerian, jadi gitu aja gitu. Karena satu Pak di BKN. Betul. Kemudian SK jabatan itu 97%, dari yang agak rendah itu memang ijazah, itu jumlah sampelnya ada di situ ya. Nah itu kalau di rata-rata dengan menggunakan model deep learning Indobert, saya mendapatkan akurasi 96,052%, artinya sudah cukup tinggi dari sisi akurasi. Nah ini yang sudah saya lakukan, mungkin ada sedikit demonstrasi ya. Oh dari tadi saya ngomong teori aja, mana buktinya gitu ya. Itu batasan. Nanti saya demokan. Bentar, saya minum dulu ya. Mungkin teman-teman kalau seandainya ada sebelum demo mungkin ada pertanyaan. Sebelum demo dari teori ini, kalau baca teori kan saya lihat demo ini Mas Ipan jadi pengen balik ke kasat pokok. Sekarang di mana Pak? Udah jadi kasat saya. tadinya beliau adalah pemimpin di seksi dokumen
dokumentasi. Seksi sibuk dokumen. Tapi gimana kira-kira menarik ya, artinya harusnya sih ini bisa membantu di institusi manapun ya. Terutama di teman-teman arsipalis. Ini memang dulu pernah kita bahas-bahas juga bantu terkait kayak gini sampai cari-cari juga open source segala macam gitu ya. Tapi mungkin kendalanya itu kali ya bukan keragaman dokumennya, bentuk fisik dokumennya juga akan berpengaruh banget kali ya. Karena kan kadang pegawai ngasih, kalau kondisi existing ya, pegawai ngasih dokumen kan nggak semuanya terscan dengan rapi gitu ya. Fotokopian ya, Pak. Biasanya mungkin itu jadi salah satu kendala juga. Nggak jelas. Sekarang berapa ribu dokumen? Kalau di Kota Bogor tadi angkanya segitu Pak, sampai 2021 tadi 200 ribuan. Sama sih. Sama ya, harusnya lebih banyak dong, provinsi loh. Ini baru setahun. Baru setahun. Oh setahun. Baru mulai kita. Oh jadi kalau di provinsi setahun 200 ribu. Ya, ada yang mau gimana Pak? Mantap? Pak, lanjut dulu Bu. Saya ini Bu masih ikut. Blank, masih blank. Kan kemarin udah ada sistem juga ya? Kemarin udah bikin sistem? Iya, sistem. Hampir mirip-mirip apa enggak? Belum Belum sampai belum ke lihat, Oh. belum Kalau ini baru teori. yang itu storage, Oh. penyimpanan PDF. Oh, repository. Repository saja. Jadi masih nanti tahapan manual. Orang scan, terus ngupload, Oke. terus masukin ke riwayat mana. Jadi banyak step yang kita. Kalau ada gitu tuh enak ya. Saya coba bypass. Jadi upload belum langsung ke detect nih. Si A. Nanti ada demo. Jadi saya ada 2 demo hari ini. Yang pertama yang satu dokumen, yang satu yang 400 dokumen sekaligus. Lanjut Mas Andri. Jadi kita bisa lihat nanti cepat. Cuman ini saya mohon nanti